Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Utamining Tias dari kelas PBI 6C dengan NIM 216121102. Izin menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tentang bagaimana pendapatmu tentang wacana penerapan syariat Islam secara kafah di Indonesia dan ketidakharmonisan antara kelompok Islam baik yang moderat, puritan maupun liberal. Dan jelaskan pandangan tersebut disertai dengan data sejarah dan solusinya. Baik, wacana penerapan syariat Islam secara kafah atau total dan menyeluruh di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan sensitif ya. Ini melibatkan berbagai pandangan dari kelompok Islam yang berbeda, dari moderat, puritan, dan liberal, yang mana seringkali berujung pada ketidakharmonisan antara kelompok. Dan untuk memahami pandangan ini, kita perlu melihat konteks sejarah, perkembangan sosial politik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika di Indonesia. Nah, pandangan terhadap penerapan syariat Islam secara kafah di Indonesia. Dalam kelompok moderat, ini kelompok Islam moderat di Indonesia cenderung mendukung penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, tetapi mereka ini menolak penerapan syariat Islam secara kafah yang mana mengharuskan negara mengadopsi hukum syariah secara formal dalam semua aspek kehidupan. Di mana mereka percaya bahwa Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang pluralistik harus menghormati prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan kesetaraan. Kelompok Puritan seperti sebagian penganut salafisme dan wahabisme cenderung mendukung penerapan syariat Islam secara kafah, dan mereka berargumen bahwa hanya dengan menerapkan hukum syariah secara menyeluruh atau kafah, masyarakat itu dapat menjalankan ajaran Islam dengan benar dan mencapai kehidupan yang sesuai dengan tuntutan agama. Dan kelompok ini juga sering kali aktif dalam mendorong agenda politik yang bertujuan untuk formalisasi syariah. Nah, untuk kelompok liberal, kelompok Islam liberal ini menolak penerapan syariat Islam secara kafah atau menyeluruh karena mereka menilai bahwa hal ini itu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme. Dan mereka percaya bahwa interpretasi hukum Islam itu harus disesuaikan dengan konteks zaman dan harus mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Dan data sejarah dan ketidakharmonisan yang pertama yaitu ada beberapa momen penting terkait dengan isu penerapan syariat Islam dan ketidakharmonisan antar kelompok Islam, seperti pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII) pada akhir 1940-an hingga 1960-an yang dipimpin oleh Kartosuwiryo itu berusaha mendirikan negara Islam di Indonesia, dan pemberontakan ini itu harinya bisa dipadamkan oleh pemerintah, namun meninggalkan jejak sejarah yang memperlihatkan adanya keinginan sebagian umat Islam itu untuk mendirikan negara berdasarkan syariah. Yang kedua, Piagam Jakarta. Dan ini pada masa awal-awal kemerdekaan, rumusan Piagam Jakarta ini mencantumkan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluknya hampir diterima di sebagian Undang-Undang 45. Namun akhirnya rumusan ini diubah untuk menjaga kesatuan dan pluralisme bangsa. Nah, penerapan Perda Syariah, beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh itu telah menerapkan peraturan daerah berbasis syariah. Meskipun ada dukungan lokal, penerapan ini juga menimbulkan kontroversi terkait isu hak asasi manusia, diskriminasi gender, dan kebebasan beragama. Yang keempat, kontroversi RUU HIP dan RUU Omnibus Law. Diskusi tentang RUU ini menyentuh isu-isu ideologi, seringkali memperlihatkan ketegangan antara kelompok Islam yang berbeda, mencerminkan ketidakharmonisan dalam respon perubahan kebijakan. Dan bagaimana solusi untuk mencapai harmoni dari masalah tersebut? Untuk mengatasi ketidakharmonisan antara kelompok Islam di Indonesia dan mengelola wacana penerapan syariat Islam secara kafah atau menyeluruh, ada beberapa solusi yang bisa diusulkan. Yang antara lain
Yang pertama, dialog antar kelompok. Mendorong dialog terbuka antara kelompok moderat, puritan, dan liberal untuk mencari titik temu dan memperdalam pemahaman bersama mengenai interpretasi dan penerapan ajaran Islam. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran. Mendekatkan pendidikan agama yang inklusif dan kritis di sekolah-sekolah dan universitas untuk memperkenalkan siswa pada berbagai pandangan Islam dan pentingnya itu pluralisme. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penerapan hukum syariah dan kebijakan publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan itu lebih representatif dan tidak diskriminatif. Yang keempat, penguatan hukum dan hak asasi manusia. Itu memastikan bahwa penerapan hukum di Indonesia itu tetap konsisten dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan sesuai dengan konstitusi negara. Yang kelima, peran ulama dan tokoh agama. Ulama dan tokoh agama itu harus berperan aktif dalam mempromosikan perdamaian, toleransi, dan sikap moderat dalam beragama. Mereka ini harus menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola isu-isu keagamaan. Yang keenam, menggunakan sosial media. Penggunaan sosial media sebagai alat untuk menyebarkan pesan-pesan damai dan inklusif serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerukunan dan persatuan. Dan dengan langkah-langkah tadi diharapkan ketidakharmonisan antara kelompok Islam dan Indonesia ini dapat dikurangi dan penerapan ajaran Islam dapat dilakukan dengan cara yang menghormati keragaman dan pluralitas masyarakat di Indonesia. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.